Halo, dengan Skambal TV yang hijau kali. Tadi aku ke kebun bunga, tapi nggak ada orang. Janji sama Bang Andre Mahyar, Bang Andre Mahyar main bola. Aku coba kali ke sana, ada tempatnya jauh kan. Oke, ada yang nanya juga. Persikap PSMS Medan sempat leading 2-0. Kira Persikap Kabupaten Bandung yang katanya dikalahkan Karo United di Liga 3 kemarin, kita putus 4-2. Jadi pertanyaan setelah itu ngapain? Setelah kita cek, ternyata PSMS Medan langsung berlatih tanpa ada di official. Kita lihat statement dari Coach Putu, langsung no day off, apa sih? Itu kalau nggak salah ya, no day off. Jadi karena no day off, maka sayang ya, karena tadi kebun bunga kosong tadi. Kayaknya ya, beberapa menit di sana nggak ada orang. Sekarang ini kita tinggal tunggu. Kalau di komen-komen official kan lucu-lucu ya, ada yang bilang ngapain Jojo Jawa Timur kalau kalah juga bagus di Medan nanti. Terus ada juga yang bilang, oh aku tadi di parkiran jumpa sama apa kan, dia bilang PSMS All Crack gimana Bang Kambal. PSMS All Crack, jahat kali PSMS All Crack. Aduh. Jadi ya kembali lagi berharap apakah statement dari Coach Putu yang kemarin pernah mengatakan akan melepas pemain yang dikontrak akan terjadi? Kita tunggu. Atau ternyata Coach Putu mengikuti salah satu hashtag out. Wow. Karena jujur aja selama aku serius melihat PSMS Medan dari Coach Philip Hansen sampai dengan Coach Ansari Lubis, kekalahan telak 2 kali berturut-turut itu justru jarang terjadi ya, tapi ini terjadi. Ya kan? Terakhir kali itu Coach PH harus mengakhiri masa jabatannya di PSMS Medan ketika dikalahkan oleh Random. Mana Random pada saat itu berisi banyak kayak Egas, mantan pemain PSMS Medan juga kan. Fikra juga yang Karo United yang semalam baru kita wawancarai. Nah gitu. Lawannya ya sebenarnya bingung sih aku mau statement, karena jujur aku bilang harapan aku tuh terhadap Coach Putu besar ya, aku pribadi, mungkin seluruh masyarakat, karena melihat bagaimana ketika beliau di menggunakan tekniknya di PS Sleman ya, kalau salah perbaiki. Tapi itulah, kekalahan ini cukup menohok. Bahkan kalau kami di grup-grup gitu kembalikan AL kata Ansari Lubis. Ya nggak tahu lah ya, tapi ya memang kita Coach Putu harus menjawab ini sebenarnya. Gimana sih sebenarnya apa yang terjadi? Apakah memang latihan defending dan attacking itu sudah berjalan lancar, atau masih latihan pola cara main, atau bagaimana? Kita nggak tahu. Jadi ya, tapi intinya kekalahan inilah kekalahan yang cukup besar juga ya. 5 sekian. Aduh udahlah. Semua baru ada yang bilang tadi aku di parkiran, dibilang gimana kabar PSMS All Crack. Waduh, ini tadi aku bilang ya. PSMS All Crack. Ya mungkin ya itulah. Manajer juga Pak Mulyadi harus buat statement juga, aku pikir. Jangan pelit memberikan informasi officialnya, jangan hanya sekedar foto-foto latihan saja, aku pikir. Ya walaupun sebagai official nggak bisa sembarangan untuk upload sana sini kan, harus ada juga tatanan dan aturannya, harus izin sana sini juga kan, karena bagaimanapun official harus bisa menjaga keharmonisan baik dari PSMS sendiri dan fans. Tapi harapan aku ya Coach Putu harus buat keputusan lah, buat statement, karena belum ada statement sama sekali kan. Bahkan Coach Saktiawan Sinaga tuh buat di status WA-nya ntar ya. Semalam sih tuh ya. Masih ada screenshot kayak. Semalam dia bilang,
percaya proses. Oh iya, percaya proses, baru uji coba kan. Aduh, itu coach Saktiawan Sinaga ya. Yang sekarang baru ngambil lisensi ya kalau salah ya. Ya itulah dia. Bagaimana nanti kita lihat lah. Kalau aku pandangan aku itu ya dongan-dongannya. Ya bagaimanapun juga harapan kita ya PSMS Medan bisa berprestasi lah, apalagi di Liga 1 terutama, apalagi kalau misalnya kayak Karo United sudah jelas melalui manajernya bilang kan, melalui Kak Yusepin bilang ya stay di Liga 2 dulu gitu. Ya aku pikir wajar juga kan. Tapi ya PSMS Medan kan harapan kita itu dia. Tapi baru satu lagi, kalau dibilang orang juga uji coba ini kan friendly match. Ya benar friendly match. Tapi aku mau bilang gini, kalau aku kan pernah ikut stand up ya, aku kan Suca dua Indosiar ya sama Pak Baho kemarin. Jangan kita pernah bermimpi gitu kalau misalnya kita ketika kami open mic ya kan, lucu nih, maka 90% ketika kita mentas atau dapat job itu pasti lucu. Ya kan, logikanya gitu, karena latihannya kan di open mic, di stand up comedy itu open mic. Tapi ada juga dia yang 10 dia nggak lucu di open mic, tapi 10 menitnya tapi dia bisa 100% pecah atau lucu kali ketika dia dapat job. Itu bisa aja faktornya banyak. Faktor memang orang ketika mendengar stand up mindsetnya sudah pengen lucu. Yang kedua adalah memang materinya itu relate dengan orang-orang yang ada di situ gitu, ya kan? Jadi 10% ada juga, tapi kita harus percaya bosnya. Ya kayak Italia aja gitu kan. Italia baru juara Piala Eropa, agak terseok-seok di babak penyisian, tiba-tiba memang nggak lolos Piala Dunia mah. Padahal juara Eropa, bahkan Mancini itu dibuat kan sampai katanya ada 1000 taktikal Mancini dalam tendangan bebas atau set piece gitu kan. Akhirnya terbaca orang mungkin, akhirnya nggak lolos Piala Dunia, juara Eropa gitu. Jarang terjadi mungkin ya. Jarang lah ya, aku nggak tahu historinya tapi jarang terjadi. Nah ini juga ya gimana gitu, ketika kita di pertandingan uji coba kita juga nggak bisa maksimal, ya hasilnya mungkin ya habis lah. Tapi balik lagi kita butuh statement untuk menenangkan ini semua. Coach Putu harus buat statement, harus diupload, karena sampai saat ini belum ada nih, sampai jam berapa nih sekarang nih, hampir jam 5-an ini belum ada statement dari Coach Putu. Jadi apakah hanya terdengar seperti AC ini aja, gerak aja, atau bagaimana Coach Putu? Coach Putu harus buat tanggapan lah, aku pikir. Jadi ya aku pikir ya harus maulah menerima pertanyaan dari segala orang, dirubah sedikit lah. Jadi mungkin semua ya pemain juga mau memberikan komentar gitu tentang, tapi mungkin segan ya, kapten ke-11 lah mungkin, tentang bagaimana apa yang terjadi gitu. Karena nggak bisa juga gila friendly match aja, karena udah belum pernah menang sama sekali kan setelah kita melawan PSAD. Seingat aku, kalau salah komen. Itulah dongan-dongan. Banyak yang menyesalkan juga kekalahan ini, tapi ya percaya proses, masih ada waktu kisaran berapa? 2 bulan lagi sampai bulan 8 ya. Tapi ya balik lagi, gimana nih, apakah nanti ya udahlah. Itu aja dongan-dongan. Kalau statement-statement dari Skambal 2 TV via Iman Bata. Nantinya kalau aku pribadi kecewa, tapi harapan kita harus ada statement, jadi semuanya bisa paham apa yang terjadi dengan pertandingan melawan tim yang dikalahkan oleh Karo United katanya, Persikap Kabupaten Bandung, di mana kita mendapatkan sikap, harus menerima sikap kekalahan setelah menang 2-0 melalui Sandeni. Karena Sandeni juga harus kita apresiasi ya, pemain muda umur 25 tahun yang udah, mudah-mudahan benar kata orang Rising Star, udah beberapa pertandingan selalu membuat gol. Ya kan? Tapi itulah dengan Skambal 2 TV juga kali. Oke. Kita coba cari informasi lagi. Itu aja, Iman Batak melaporkan dari kantornya yang ada AC-nya bunyi grik. Itu aja. Makasih banyak. PSMS All Track.